nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita tidak terukur, nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi akhir zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat guncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak Allah ciptakan alam semesta. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Ishak Sairozi, dan kepada teman-teman yang insya Allah masih semangat menjelang UAS. Saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Membuat Desain Khusus PAI. Pengertian desain pengembangan dan metode pembelajaran PAI. Sebagai sebuah proses yang sengaja dilakukan, yaitu proses pembelajaran memerlukan sebuah perancangan agar apa yang dilakukan dapat berjalan dan menghasilkan sesuatu seperti yang diharapkan. Dengan adanya perancangan tersebut, maka proses yang akan dilaksanakan dalam waktu yang panjang memiliki langkah yang jelas, dapat diprediksikan hasilnya, dapat diperkirakan sumber daya yang diperlukan, dan dapat pula digunakan untuk menentukan persyaratan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran sekolah tersebut. Pengertian dari desain pengembangan metodologi pembelajaran PAI. Desain adalah sebuah istilah yang diambil dari kata desain atau bahasa Inggris yang berarti perencanaan atau rancangan. Ada pula yang mengartikan dengan persiapan. Di dalam ilmu manajemen pendidikan atau ilmu administrasi pendidikan, perencanaan disebut dengan istilah planning, yaitu persiapan menyusun pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada pencapaian tujuan tertentu. Sedangkan metode berarti cara atau teknik untuk melakukan sesuatu. Dalam bahasa Arab, metode disebut thoriqah, artinya jalan, cara, sistem, atau ketertiban dalam mengerjakan sesuatu. Sehingga dapat dipahami bahwa metode berarti suatu cara yang harus dilalui untuk menyajikan bahan pelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran. Desain metode pembelajaran merupakan proses perencanaan yang sistematis atas seluruh komponen materi pembelajaran dan prosedur atau tahapan kegiatan belajar yang akan digunakan oleh guru dalam rangka membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Bukan hanya terbatas prosedur dan tahapan kegiatan belajar saja, melainkan termasuk juga pengaturan materi atau paket program pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Dapat disimpulkan bahwa desain pengembangan metode pembelajaran PAI adalah perencanaan sebelum melakukan proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan cara-cara pengajaran atau proses penyampaian materi, khususnya materi pendidikan agama Islam, untuk dapat memberikan pemahaman kepada siswa tentang apa yang diajarkan.
Metode pembelajaran yang dipilih oleh seorang guru hendaknya didasari berbagai pertimbangan atau sesuai dengan situasi kondisi lingkungan yang dihadapi. Pemilihan metode pembelajaran umumnya bertolak dari pertama adalah rumusan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kedua, analisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang dihasilkan. Ketiga, jenis materi pembelajaran yang dikomunikasikan. Sedangkan urgensi dari asumsi desain pengembangan metode pembelajaran PAI, yaitu pengaturan, penyusunan, dan gaya mengajar sangat tergantung pada guru serta keterampilannya dalam mengelola kelas, serta sangat dipengaruhi oleh perbedaan situasi, kondisi, karakteristik peserta didik. Oleh sebab itu, kita tidak dapat mengatakan bahwa seluruh strategi tertentu yang terbaik dan paling cocok untuk segala situasi dan kondisi pembelajaran. Perbedaan tujuan materi, karakteristik peserta didik, serta perbedaan pembelajaran, guru membutuhkan strategi yang berbeda dalam prakteknya. Pembelajaran pendidikan agama Islam sebagai salah satu mata pelajaran yang mengandung muatan ajaran-ajaran Islam dan tatanan nilai hidup dan kehidupan Islami perlu diupayakan melalui perencanaan pembelajaran pendidikan agama yang baik agar mempengaruhi pengembangan kehidupan peserta didik. Karena itu, salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru PAI atau pembelajar pendidikan agama Islam adalah kemampuan merencanakan untuk mengembangkan metode pembelajaran secara profesional. Inti kegiatan desain pembelajaran agama Islam adalah memilih, menetapkan, dan mengembangkan metode pembelajaran yang cocok dengan kondisi yang ada untuk mencapai titik pembelajaran agama Islam yang diharapkan. Upaya untuk memilih, menetapkan, mengembangkan metode pembelajaran harus berpijak pada 4 pokok yang disebut kondisi pembelajaran. Yaitu pertama, tujuan pembelajaran agama Islam yang ingin dicapai. Kedua, isi pembelajaran agama Islam yang harus dipelajari peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran agama Islam tersebut. Yang ketiga adalah sumber belajar agama Islam yang tersedia dan dapat mengantarkan pesan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Yang keempat adalah karakteristik peserta didik yang belajar, terutama yang terkait dengan kemampuan yang telah dikuasai peserta didik, tingkat sosial ekonomis, kelas sosial, dalam struktur masyarakat, jenjang pendidikan, cara belajar, gaya belajarnya, dan sebagainya. Tanpa berpijak pada kondisi tersebut, maka kecil sekali peluang untuk dapat mengembangkan metode pembelajaran secara optimal untuk mencapai hasil pembelajaran yang maksimal. Dengan perkataan lain, pengembangan metode pembelajaran pendidikan agama yang optimal harus diawali dengan kegiatan menganalisis kondisi pembelajaran yang ada dan hasil pembelajaran pendidikan agama yang diharapkan. Desain pembelajaran pendidikan agama Islam sebagai disiplin ilmu menaruh perhatian pada perbaikan kualitas pembelajaran pendidikan agama melalui desain pembelajaran pendidikan agama Islam dapat dihasilkan dengan berbagai cara belajar agama Islam sesuai dengan kondisi peserta didik dan hasil pendidikan agama yang diharapkan. Kualitas hasil suatu produk metode pembelajaran sangat ditentukan oleh ketetapan dalam memilih dan mengembangkan setiap langkah-langkah desain pembelajaran. Selanjutnya adalah jenis-jenis metode pembelajaran agama Islam.
Yang pertama adalah metode pendidikan demokratis yang luas. Apa sih yang dimaksud dengan pendidikan demokratis yang luas? Yang dimaksud di sini adalah mendidik anak dengan cara memberikan kebebasan kepada anak didik sesuai dengan kebutuhan. Tindakan ini dilakukan berkat adanya sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya tidak seorang pun yang dilahirkan kecuali menuruti fitrahnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pemberian kebebasan tersebut tentu masih dalam batas-batas tertentu sesuai kebutuhan. Sebab anak masih dalam proses pertumbuhan dan belum memiliki kepribadian yang kuat. Belum dapat memilih keputusan mengenai masalah yang dihadapi. Karenanya, ia membutuhkan petunjuk guna memilih alternatif dari berbagai alternatif yang ada. Kedua adalah metode pendekatan yang mencakup akal dan perasaan sekaligus. Yang dimaksud di sini adalah setiap orang cinta dan sayang kepada anaknya dan berusaha dengan segala kemampuannya untuk mendidik anaknya agar kelak menjadi orang yang baik dan berguna. Karena itulah para nabi dari zaman ke zaman selalu berdoa agar dikaruniai anak yang soleh dan soleha yang dapat melanjutkan perjuangannya. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang soleh." Quran Surat As-Saffat ayat 10. Menurut agama Islam, anak adalah amanah Tuhan kepada orang tua. Setiap orang tua memiliki tugas untuk memelihara anaknya agar tetap berada dalam jalur yang baik, untuk menuntun anak agar tumbuh dan berkembang sebagaimana dilihat dari segi biologis dan sosiologisnya. Maka pendekatan yang dilakukan ialah dengan jalur akal dan emosional atau perasaan. Metode pendekatan ini menekankan segi pikiran yang tajam dan perasaan yang halus. Mendidik anak ada dua, yaitu secara informal dan secara formal. Pendidikan di dalam keluarga umumnya dilakukan secara informal, yaitu pendidikan yang tidak menggunakan perencanaan, kurikulum, jam pembelajaran, dan lain-lain. Akan tetapi, kesemuanya dilakukan dengan santai tanpa dibatasi dan tempat ataupun waktu. Namun diharapkan keberhasilan pendidikan sesuai dengan yang dicita-citakan. Menurut Muhammad Qutb di dalam buku Minhajut Tarbiyah menyatakan bahwa teknik atau metode pembelajaran Islam itu ada 8 macam, yaitu pertama melalui pendidikan melalui teladan, yang kedua pendidikan melalui nasihat, ketiga pendidikan melalui hukuman, keempat pendidikan melalui cerita, kelima pendidikan melalui kebiasaan, keenam menyalurkan kekuatan, ketujuh mengisi kekosongan, kedelapan adalah pendidikan melalui peristiwa-peristiwa. Di dalam produk pesantren, pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam formal tertua di Indonesia. Mereka menggunakan dua macam metode yang terkenal, yaitu pertama adalah sorogan. Sorogan yaitu penyampaian pembelajaran di mana seorang santri atau murid maju membawa kitab untuk dibaca di hadapan seorang guru atau kiai, kemudian kiai itu membimbing dan membenarkannya. Yang kedua adalah weton. Weton ialah penyampaian pelajaran di mana seorang guru atau kiai membaca kitab atau menerjemahkan, menerangkan, seringkali mengulas buku-buku di hadapan sekelompok santri atau murid. Yang keempat adalah metode pembelajaran dalam pendidikan agama Islam. Terbagi menjadi dua, yaitu pertama adalah metode pembelajaran di kalangan anak-anak. Di dalam metode ini ada dua lagi metode yang biasa dikembangkan, yaitu pertama adalah metode pembelajaran di kalangan anak-anak. Yaitu pertama adalah
dengan metode pembelajaran Al-Quran, syair, dan sajak. Pada periode awal dari perkembangan anak, bahkan sebelum anak-anak belajar membaca dan menulis, anak diajarkan untuk menghafal surat-surat pendek yang dari Al-Quran secara lisan. Dalam metode pembelajaran ini, yang dipentingkan adalah hafalan, bukan pengertian. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa belajar di waktu ini untuk mendapatkan berkat dari Al-Quran dan pemahaman jiwa keagamaan. Dalam hal ini, M. Atiyah Al-Absyari Al-Abroshi mengatakan, dalam metode ini soal penjelasan arti dan surat-surat yang mereka hafal tidak dipentingkan. Murid-murid menghafal ayat-ayat tersebut tanpa mengerti maksudnya, hanya sekedar untuk mengambil berkat dari Al-Quran dan menanamkan jiwa keagamaan, jiwa yang soleh dan takwa di dalam diri anak-anak ini masih muda. Dan dengan keyakinan bahwa periode anak-anak adalah waktu yang sebaik-baiknya buat penghafalan secara otomatis dan memperkuat ingatan. Salah satunya syair berbunyi, saya lihat betapa saya lupa akan apa yang saya pelajari di waktu besar. Sedang saya tidak pernah lupa apa yang saya pelajari di waktu kecil. Pembelajaran syair dan sajak dilakukan secara hafalan. Syair yang disingkat, menarik, dan mudah dimengerti oleh anak. Di samping itu, syair juga berisikan akhlak-akhlak yang baik, dilarang mencela setiap yang buruk, pujian terhadap yang pemurah dan dua, pembelajaran melalui metode pembelajaran akhlak. Islam memandang akhlak sangat jadi mati ya. Halo. Ya. Iya, ya udah. Nanti ke depan. Di depan BRI cepetan deh. Tunggu aja nih. Mohon maaf sebentar. Yang kedua adalah metode pembelajaran akhlak. Islam memandang akhlak sangat penting dalam kehidupan, bahwa Islam menegaskan akhlak itu merupakan isinya yang utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya saya diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Islam memerintahkan agar orang tua mendidik tentang adab dan sopan santun. Yang kedua adalah metode pembelajaran di tingkat tinggi. Metode pembelajaran di tingkat tinggi ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu pertama, sistem muhadharah atau kuliah. Sistem ini diberikan dengan cara memberikan pokok-pokok, memberikan pokok-pokok pikiran terlebih dahulu, baru kemudian diberikan perincian mengenai pokok-pokok itu. Cara-cara atau metode pendidikan di dalam institut tinggi Islam berbeda dan berlainan, di mana maha guru tidak terikat pada suatu cara tertentu di dalam memberikan kuliah. Kadang-kadang maha guru itu mengajarkan dengan mendiktekan pelajaran dari kepala tanpa punya diktat atau buku khusus. Tetapi apabila jumlah siswa cukup besar, terkadang ditunjuk satu atau dua orang untuk membantu mengulangi kembali apa yang telah didikte sehingga tidak ada satupun yang ketinggalan. Yang kedua, dengan sistem diskusi dan berdebat. Sistem ini sangat penting dalam pendidikan Islam. Sebab sistem ini merupakan metode efektif yang mengasah otak, latihan mengeluarkan pendapat, mengalahkan lawan, menumbuhkan kepercayaan pada diri sendiri, bahkan mampu membina kecakapan tanpa berbicara tanpa teks. Para ulama dan sarjana muslim mendorong para mahasiswa untuk mengadakan diskusi, perdebatan, bahkan mewajibkan mereka untuk belajar demikian. Sering terdapat bahwa seorang mahasiswa berbeda pendapat dengan gurunya dan tetap memelihara kesopanan dan penghargaan terhadap
eh, Maha Guru. Menurut pendapat Ibnu Khaldun, diskusi di bidang masalah-masalah ilmiah membantu untuk memahami ilmu itu dalam kemampuan untuk menguraikannya. Beliau mengkritik kalau mahasiswa hanya diam-diam dan tidak berbicara dalam hal-hal yang mereka ketahui, dan mengkritik pula cara-cara mereka yang menghafalkan ilmu lebih dan apa yang dibutuhkan. Salah satu sajak berbunyi yaitu ilmu adalah pengertian dan muzakarah dengan studi, berpikir, dan berdebat. Yang kelima adalah metode critical thinking. Untuk critical thinking, untuk mencapai pendidikan dalam proses pembelajaran seorang pendidik dituntut untuk mampu mendesain metode pembelajaran dalam penyampaian materi ke peserta didik. Seorang pendidik dituntut harus memiliki beberapa cara dalam menyampaikan materi yang disebut dengan metode pembelajaran. Metode yang digunakan pendidik dalam menyampaikan materi harus melihat objek didik terlebih dahulu, dimulai dari tingkat terendah, yaitu sekolah dasar, sampai ke perguruan tinggi, memiliki cara pembelajaran yang berbeda-beda. Metode pembelajaran PAI harus melihat dari karakteristik peserta didik yang belajar, tingkat sosial ekonomi, kelas sosial, dan struktur masyarakat, jenjang pendidikan, cara belajar, gaya belajarnya, dan sebagainya. Mengingat dewasa ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat dan berpengaruh terhadap ilmu pengetahuan yang lainnya, maka sudah sepantasnya jika ahli-ahli pendidik Islam membuka mata terhadap kemajuan Islam, terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Selanjutnya berhati terbuka, maksudnya untuk bila mana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki metode pendidikan Islam. Maka sebaiknya para pendidik Islam mau menerima khususnya untuk memperbaiki, menyempurnakan metode pada pembelajaran agama Islam. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah desain pengembangan metode pembelajaran PAI adalah perencanaan sebelum melakukan proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan cara-cara pengajaran atau metode penyampaian materi, khususnya materi pendidikan agama Islam, untuk dapat memberikan pemahaman kepada siswa tentang apa yang diajarkannya. Pembelajaran pendidikan agama Islam sebagai salah satu mata pelajaran yang mengandung muatan ajaran-ajaran Islam dan tatanan nilai hidup dan kehidupan Islami perlu diupayakan melalui perencanaan pembelajaran pendidikan agama yang baik agar dapat mempengaruhi pengembangan kehidupan peserta didik. Dalam mengembangkan metode pembelajaran harus berpijak pada 4 hal, yaitu tujuan pembelajaran, isi pembelajaran, sumber belajar, karakteristik peserta didik yang belajar, jenis-jenis metode pendidikan agama Islam antara lain adalah metode pendidikan yang demokratis, luas, metode pendekatan dan mencakup akal dan perasaan sekaligus. Metode pembelajaran dalam pendidikan agama Islam diantaranya metode pembelajaran di kalangan anak-anak melalui metode Al-Quran dan syair sajak, metode pembelajaran akhlak. Dan sedangkan metode pembelajaran tingkat tinggi yaitu meliputi sistem muhadharah atau kuliah dan sistem diskusi dan berdebat. Sekian presentasi dari saya dari kelompok 13. Bagi teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Masih ada kelompok yang lain? Ada satu lagi, Ustadz. Sekalian satu lagi sambil menunggu pertanyaan yang lain, silakan langsung saja. Siap. Biar nanti sekalian. Silakan. Asalman kelompok terakhir ya? Iya betul. Maaf tadi ada sesuatu. Baik, Ustadz, mohon maaf, saya izin off cam ya Ustadz. Ini unstable sinyalnya nih. Hujan di sini soalnya.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang memang seyogianya dan semestinya kita utamakan, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan karunia nikmat ya, baik iman, Islam, sehingga kita semua senantiasa dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan dan kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Beliaulah yang telah mendobrak segala kebatilan dan beliau pula lah yang telah menegakkan segala keadilan. Adapun pada malam hari ini insya Allah saya dari kelompok terakhir akan mempresentasikan dari mata kuliah metode khusus PAI dengan bahasan yaitu desain metode PAI yang kreatif dan inovatif berdasarkan observasi di sekolah A. Perlu kita sadari bersama tentu sebelumnya yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah metode khusus PAI yaitu Dr. Ishak Serozi MPDI serta tentunya yang terbanggakan kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi kelas 5C angkatan 2019. Adapun sama-sama kita pahami bahwasanya desain tadi sudah disampaikan oleh pemakalah sebelumnya, begitupun dengan metode. Ya, sebagaimana di mata kuliah yang lain, bahwasanya metode terbaik kita tidak bisa menjustifikasi bahwasanya metode terbaik adalah A, B, C, dan D. Karena metode terbaik adalah metode yang diimplementasikan, diterapkan sesuai dengan konteks peserta didik. Itu mungkin catatan besarnya. Ya, baik memperhatikan hal-hal yang lain, maupun kita juga memperhatikan yang pernah kita pelajari ABCD ya, like audience, behavior, condition, and degree. Nah, adapun desain, ya desain ini tentu setiap metode yang kita lakukan sudah semestinya dibungkus, ya kalau bahasanya sekarang dibungkus atau dengan hal-hal sebagaimana di keterampilan di abad 21, yaitu dikaitkan dengan keteknologian. Ya. Nah, sehingga karena kan pada abad 21 ini tentu kita masih berbarometer berlandaskan dengan K13 ya, baik yang revisi terutama di mana diantaranya salah satunya ciri khasnya itu disesuaikan dengan keterampilan di abad 21 ya, selain authentic assessment dan 5M itu scientific approach. Nah, itu diantaranya ada keterampilan di abad 21 yaitu diintegrasikan dengan keterampilan di abad ini yaitu diantaranya keteknologian. Nah, adapun di sini dikarenakan saya lebih kepada observasinya ya, mungkin sebelumnya setelah kita panjang belajar tentang metode khusus PAI, nah teman-teman yang bisa diaktif di sini, mungkin ini salah satu langkah agar menjadikan ya, karena kan metode yang seharusnya kita terapkan ini diantaranya yang student center gitu ya, yang guru sebagai fasilitator sedangkan murid sebagai center utamanya dalam berpendapat ya, maupun dalam sumber keilmuan sehingga nantinya diarahkan oleh pendidik atau mungkin pendidik tinggal menambahkan atau mengklarifikasi. Nah, sebelum itu saya ingin sedikit mengirim ini diantara salah satu cara pembelajaran di abad 21 ya, yang mana desain dikaitkan dengan keteknologian pada abad ini. Di kolom chat teman-teman mungkin bisa memberikan pandangannya atau pendapatnya tentang apa sih ya, secara singkat saja gitu tentang kreatif dan inovatif gitu. Ini sudah saya kirim, bisa diklik nanti tampilannya mungkin kalau yang di komputer sebentar akan seperti ini. Mungkin teman-teman yang bisa menggunakan gitu ya, mungkin yang tidak di jalan atau bisa di HP ya, bisa diklik di sini. Nah, ini kalau tampilan di dalam komputer. Ya, di sini
boleh tadi tentang kreatif dan inovatif. Ya, mungkin ada A, B, C, D, dan pendapat atau pandangan yang lain-lain. Nah, sehingga nanti dari pandangan-pandangan ini terkadang banyak dari peserta didik yang malu ya untuk berpendapat secara langsung. Nah, dengan cara ini peserta didik bisa berpendapat menggunakan jarinya gitu, menggunakan alat gawai atau gawainya, ya. Sehingga nantinya seorang pendidik bisa langsung bisa langsung menampilkan dari pernyataan-pernyataan dari teman-teman peserta didik. Contoh, di sini saya coba gitu ya. Nah, kemudian nanti seorang pendidik, tinggal menampilkan slide ini di depan peserta didik. Ya, nanti apa yang ditulis tadi itu bakal tampil di media ini. Ya, semua bakal tampil di media ini. Baik mungkin pertanyaan, ya, peserta didik mungkin siapa yang mau bertanya malu bisa melalui chat, ya, tanpa adanya nama mereka gitu. Mungkin mereka malu namanya disebut, itu bisa dimanfaatkan oleh pendidik untuk menggunakan agar pembelajaran lebih kreatif dan inovatif gitu. Karena di sini pasti peserta didik nantinya akan menjadi center dalam berpendapat gitu. Karena apabila tentu dengan konteksnya apabila peserta didik banyak yang malu gitu untuk berpendapat, bisa kita menggunakan media ini, yaitu Mentimeter, namanya Mentimeter. Dan ini cukup efisien jika digunakan dalam kondisi peserta didik atau audiens yang degree-nya atau kemampuannya demikian gitu. Karena kan kita nggak bisa secara langsung mengubah mereka ya, kita yang harus menyesuaikan. Nah, itu sedikit. Nah, adapun yang tadi dilanjut lagi tentang adapun untuk observasi yang saya lakukan dikarenakan saat ini kemarin itu pembelajaran melalui jarak jauh ya, walaupun ada beberapa kombinasi dengan tatap muka. Nah, di sini sebelumnya hanya sebagai tampilan awal saja ya, tentang kreativitas dan inovasi. Ya, kreativitas merupakan kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan menemukan cara-cara yang baru untuk memandang masalah menjadi peluang. Adapun inovasi merupakan kemampuan untuk menerapkan solusi-solusi kreatif terhadap masalah dan peluang guna menumbuhkan usaha. Nah, di sini menurut Zimmerer ya dan kawannya. Nah, sebelumnya mungkin kita sering berpendapat bahwasanya inovasi itu membutuhkan biaya besar atau hal-hal yang mengembangkan, meningkatkan itu kan biasanya membutuhkan sarana dan prasarana. Sejatinya itu tidak menjadi barometer utama ya, karena kreativitas itu bisa kita tumbuhkan dalam keadaan apapun atau situasi apapun, maksudnya dengan kondisi yang ada di sekolah. Jadi jangan sampai kita menunggu sarana prasarana terlebih dahulu untuk melakukan kreativitas maupun inovasi di sekolah. Nah, adapun latar belakang dari sekolah ini yang di dalam slide ini merupakan sekolah yang saya coba observasi ya, yang dalam pembelajaran pendidikan agama Islamnya. Gitu. Nah, ini kemudian tadi berkaitan dengan mungkin di sini saya lebih kepada ini kali ya. Kalau lebih kepada media-media yang digunakan oleh pendidik saat melakukan pengajarannya di kelas gitu, terutama dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Ya. Kemudian di sini kalau kita memperhatikan di sini adalah cara dari seorang pendidik melakukan proses pembelajaran, ya, desainnya, maksudnya dikemas dalam seperti ini. Ini selama kegiatan PJJ yang mana diawali dengan pembuka di WhatsApp atau juga ada di Google Classroom. Kemudian ini diantaranya ya yang observasi yang dilakukan, langkah atau cara yang dilakukan oleh pendidik dalam melakukan proses pengajaran. Nah, kemudian setelah itu guru mengarahkan kepada peserta didik untuk melakukan pertemuan melalui Zoom agar lebih interaktif ya secara langsung, karena di WhatsApp bisa, cuman di WhatsApp itu terbatas gitu. Kemudian sinyal juga kurang stabil apabila diikuti oleh banyak. Nah, sehingga setelah itu proses pembelajaran dilakukan dengan melalui media Zoom maupun sejenisnya, ya, conference. Ya, boleh Google Meet atau mungkin melalui media-media yang lain. Ya. Kemudian setelah itu di akhir, tentu setelah, karena kan standar proses yang mesti kita lakukan selain perencanaan, pelaksanaan, maka nanti di akhir perlunya ada evaluasi. Nah, evaluasi itu
bisa kita lakukan dengan asesmen, penilaian gitu. Nah, penilaian ini dalam proses pembelajaran jarak jauh selama kemarin-kemarin, ya setelahnya di akhir dilakukan dengan Google Form. Nah, setelah Google Form, hasil sudah terlihat, tampak, nanti guru bisa melakukan remedial, diinformasikan lagi melalui WhatsApp. Nah, seperti ini. Terus rotasi dalam melakukan proses pembelajaran. Ya, yang saya terima dalam dari observasi tersebut. Nah, adapun yang kedua, ini hampir sama ya. Hanya bedanya di bagian ini, di bagian YouTube. Yang mana tadi di atas merupakan dengan media conference secara langsung, yang mana bisa dilakukan secara interaktif. Ya. Adapun yang di sini, ini mungkin dari satu arah aja ya. Dari mungkin seorang pendidik melakukan membuat sebuah video by design, video sendiri, atau mungkin video yang dikutip dari guru yang lain, ya kemudian dihadirkan kepada peserta didik, yang mana peserta didik diminta untuk menyaksikan. Setelah di akhir nanti diminta untuk mengerjakan dari tugas-tugasnya yang ada di Google Form. Nanti pemberian tugas lagi, kemudian direvisi, mungkin ada remedial, kemudian dilakukan seperti itu terus. Nah, ini siklus yang dilakukan. Apa bedanya? Tentu yang ini lebih kepada satu arah ya. Ini media ketika di YouTube-nya, satu arah. Nah, kemudian sedangkan yang di atas ini bisa lebih interaktif. Ya, Zoom ini bisa lebih interaktif, anak bisa langsung berpendapat, anak bisa langsung bertanya, namun tetap semuanya memperhatikan metodenya, semuanya dibungkus dan memperhatikan kepada prinsip utama, yaitu anak sebagai sumber utama dalam proses pembelajaran. Sedangkan guru hanya sebagai fasilitator. Sehingga ketika metode disampaikan, berarti metode apa nih? Nah, maka di sini banyak metode yang dikombinasikan. Ya, baik mungkin ada momen di mana guru sebagai menerapkan metode ceramah dan juga menerapkan metode diskusi dan lain sebagainya. Mungkin ada yang bertanya, Pak, gimana kira-kira gitu? Ketika melakukan pembelajaran jarak jauh, kemudian kita membuat kelompok-kelompok gitu. Nah, itu banyak ya, bisa disiasati. Sebenarnya mudah, bisa melalui WhatsApp, dibuat WhatsApp group ya dengan kelompok-kelompok masing-masing. Bisa juga ketika melakukan proses pembelajaran di Zoom dengan membuat sebutannya itu breakout, ya breakout dengan membuat grup-grup masing-masing. Nah, mereka sebenarnya proses pembelajaran juga bisa dilakukan secara online gitu. Dan itu saya rasa cukup ketika informasi dari observasi ini cukup efektif gitu, cukup bagus juga. Hanya saja mungkin kekurangannya dari penilaian ini ya, maksudnya psikomotoriknya dalam menerapkannya, terutama kan PAI itu tentu kaitannya di mana ada ibadah. Nah, itu mungkin yang menjadi nilai catatan. Nah, adapun setelah proses tadi melakukan observasi dari kedua ini, di sini juga pada saat ini mulai hari ini ya sudah melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka, yang mana tentu metode yang digunakan tadi kembali lagi harus disesuaikan dengan konteks peserta didik, karena kita tidak bisa melegitimasikan bahwasanya metode ini terbaik, metode ini terbaik, karena semua disesuaikan dengan peserta didik, juga disesuaikan dengan tujuan dari pembelajaran. Ya, sebagaimana yang ada di desain pembelajaran. Ya, tentu pembelajaran yang kreatif inovatif pada saat ini yang tadi sebagaimana keterampilan di abad 21, dan seharusnya bisa diintegrasikan dengan media-media maupun alat-alat yang bisa membantu proses pembelajaran agar lebih menyenangkan bagi peserta didik. Ya. Nah, seperti halnya ini di antara mungkin media atau mungkin alat-alat yang bisa dimanfaatkan oleh kita sebagai calon pendidik saat proses pembelajaran tatap muka secara langsung. Secara pembelajaran tatap muka pada saat ini. Itu baik mungkin persiapan dari penggunaan PPT atau mungkin dengan mempersiapkan segalanya, ya, sehingga desain ketika seorang pendidik untuk melakukan pengajarannya sebaiknya bisa dikemas dengan media-media yang interaktif, sehingga nantinya metode yang kita terapkan, ya baik metode ceramah atau mungkin metode diskusi dan lain sebagainya, itu bisa lebih menarik bagi peserta didik. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari hasil observasi. Sengaja untuk nama lembaganya saya rahasiakan ya, ya karena mungkin nanti kalau memang sekiranya ditanyakan, oke, tapi ini
sebagai data mereka. Nah, kemudian seperti biasa untuk reminder kita bersama ya, bahwasanya sebagai seorang pendidik kita semestinya dan seyogianya terus haus akan ilmu pengetahuan, apalagi teknologi senantiasa dinamis ya, dan itu harus kita kombinasikan dalam proses pengajaran yang kita lakukan di sekolah kelak gitu. Sebagai calon pendidik, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi pendidik yang profesional, pendidik yang memang bisa sesuai zamannya, dan pengajarannya juga bisa sesuai dengan zamannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ali radhiyallahu anhu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Setelah ini silakan bagi teman-teman yang ingin mendiskusikan, menambahkan, menyanggah, atau melengkapi, sangat diperkenankan. Terima kasih. Ya, baik, silakan. Sudah 2 pembahasan yang menarik saya kira sebagai di penghujung pembelajaran kita untuk bisa didiskusikan. Ya, penuh harapan mudah-mudahan ini dapat memberikan masukan pada setiap kita terkait dengan pembelajaran yang saat ini sudah mulai harus pembelajaran 100% ya. Walaupun di sana sini ada terkesan mendadak dan lain sebagainya, tapi nyatanya memang setiap guru harus mempersiapkan pembelajaran yang memang pada hal-hal yang baru atau terbarukan terkait dengan pembelajaran. Saya kira ini menjadi pembelajaran yang mendalam buat setiap kita, ya, buat setiap kita. Terlebih bagi teman-teman yang sudah aktif ya mengajar di sekolah-sekolah, apalagi yang belum, saya kira ini akan lebih untuk bisa didalami ya terkait pembelajaran saat ini. Kita lihat ketika ada dialog Bapak Wakil Wali Kota dengan pengamat pendidikan, ya memang ada terlontar bahwa untuk menyesuaikan pendidikan kita di Indonesia ini dengan taraf-taraf pendidikan yang ada di dunia ini harus sangat mencengangkan ketika kemudian diucapkan baru akan tercapai pada tahun 2031 ya untuk mengejar ketertinggalan kita. Nah, saya kira ini barangkali menjadi bagian yang harus kita gali terkait dengan desain pembelajaran. Baik, silakan. Dari paparan yang tadi saya kira cukup menarik sebenarnya bila kemudian bisa kita diskusikan dengan baik. Silakan. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu diungkapkan. Silakan, teman-teman masih. Silakan apabila ada pertanyaan bisa disampaikan teman-teman, baik untuk pemakalah sebelumnya maupun tadi yang saya sampaikan, atau mungkin dilengkapi, sangat diperkenankan. Baik, silakan. Ini cuma berempat nih, yang lain ada nggak nih? Ya, silakan Pak Naga. Mungkin yang lain belum muncul ini. Atau lagi sholat dulu nih. Sholat dulu kan udah, sholat isanya belum. Nanti kita belakangan. Yang lain di mana nih? Mungkin sedikit sharing aja Ustaz.
sedikit sharing aja bahwa hari ini kan sudah mulai, kalau yang untuk anak sekolah itu udah mulai ini sekolahnya udah tatap muka gitu. Kemudian kemarin-kemarin kan kita sempat diskusi tentang bagaimana dengan menggunakan media gitu, terutama media yang berkaitan dengan teknologi gitu, di mana teknologi sudah menjadi satu apa ya, semacam kebutuhan juga, bukan hanya untuk peserta didik tapi untuk orang lain juga gitu. Nah, pertanyaannya adalah kita yang sudah hidup di dunia yang serba teknologi, yang kita juga udah membahas tentang 5.0 gitu. Nah, itu untuk kira-kira untuk menerapkan metode atau metode pembelajaran yang menarik dengan menggunakan jelas suaranya ya, Asalman? Suaranya jelas ya? Ya, pertanyaannya adalah dengan sudah diberlakukannya tatap muka seperti ini, kemudian bagaimanakah untuk menerapkan pembelajaran yang masih tetap menarik dengan menggunakan metode-metode yang mungkin membutuhkan teknologi gitu. Makasih. Ini antum ke pemakalah atau gimana? Sharing aja ya. Iya, Kalau pemakalah ya, share. kalau pandangan saya sih justru dengan adanya teknologi malah itu yang membuat proses pembelajaran atau metode itu menjadi lebih menarik ya. Justru jadi tadi kan penyampaiannya gimana agar lebih menarik gitu. Nah, kemudian dengan keteknologian tersebut, kalau menurut saya sih justru dengan adanya teknologi ini nantinya proses pengajaran maupun pembelajaran, metode yang nantinya kita terapkan itu malah levelnya lebih greget gitu di pandangan peserta didik. Karena kan lebih menarik, lebih memudahkan juga bagi pendidik. Yang dulu kita mungkin kalau apa-apa kita butuh contoh mapel IPS atau apa gitu. Kita membutuhkan globe ya atau mungkin peta dunia. Nah, sekarang bisa kita manfaatkan langsung dengan map di Google Map atau di Google Earth. Itu langsung bahkan 3 dimensi gitu. Itu kan bagi anak-anak juga menarik gitu. Ya, dengan langkah-langkah seperti itu justru dengan adanya teknologi ini harus kita integrasikan dalam metode-metode yang nantinya kita terapkan. Sehingga kalau ada yang berpendapat, terkadang ada pendapat dari wali murid, Pak, atau mungkin Bu, ini kenapa peserta didik diminta untuk membawa handphone gitu? Karena memang sudah menjadi kebutuhan gitu, tapi tetap dengan monitoring dari sekolah gitu, memperhatikan ya, kayak gitu. Jadi kalau menurut saya sih justru menarik dengan adanya teknologi itu pembelajaran makin atau semakin menarik gitu. Semakin nanti kreatif, nilai pengajarannya jadi bertambah, peserta didik lebih senang, kalau menurut saya seperti itu. Saudari Siti Dahlia mau menambahkan? Kalau menurut saya sih sama sih kok. Pada dasarnya sih sama seperti Salman gitu. Justru saya ngerasain sendiri gitu, apalagi saya berkaitannya dengan anak-anak yang butuh inovasi sama daya kreativitas yang tinggi gitu, dan kreativitas yang tingginya itu harus menyesuaikan dengan yang anak-anak yang justru kadang daya ingin tahunya tuh tinggi banget gitu. Nah, itu kadang-kadang teknologi itu kalau menurut saya sih, saya banyak belajar dari sangat terbantu dengan teknologi itu gitu. Contohnya misalnya di kelas saya kan setiap hari dalam 1 minggu itu ada kognitifnya anak-anak itu dengan craft atau
kerajinan gitu kan, dengan cara meronce, menggunting, menempel gitu kan. Nah, itu kadang-kadang kita mungkin daya pemahaman kita atau daya pengetahuan kita sedikit, tapi dengan adanya YouTube, dengan adanya tutorial, itu kita kebantu banget gitu cara pembelajarannya. Kita bisa lihat dari situ, itu kan termasuk pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran, untuk metode pembelajaran. Jadi itu kalau saya sih ngerasanya kebantu banget gitu. Jadi terkadang ada lagu-lagu, contoh misalnya kita mau menghafal yang tadi kan di pelajaran di materi saya tuh tadi ada kan di presentasi melalui syair dan sajak gitu. Kalau untuk anak-anak di situ banyak kayak menghafal rukun iman, rukun Islam. Kalau kita ngajarin anak, metode anaknya rukun iman 1, itu kadang-kadang agak lama. Tapi kalau dengan musik dan dengan lagu, itu anak-anak 2-3 kali kita ajarin langsung hafal anak-anak itu gitu. Jadi saya sih ngerasanya kebantu banget gitu, dari mulai metode sayanya sebagai pengajar pendidik buat ke peserta didik, walaupun ke pendidik gitu. Terkadang misalnya bete di kelas, capek menulis, membaca gitu kan. Kadang kita ambil laptop dan proyektor, kita setelin YouTube yang tentang pengetahuan alam semesta gitu. Nah, itu kan anak-anak yang tadinya udah mulai turun daya belajarnya, pada saat dimunculkan video pembelajaran melalui YouTube semangat lagi tuh gitu. Itu sih kok. Jadi ya itu yang tadi dibilang lagi, yang tadi sudah saya presentasikan. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kondisi peserta didik, lingkungan gitu. Jadi nggak ada metode metode ini paling bagus, nggak ada gitu. Jadi metode itu disesuaikan dengan kondisi kita dan situasi gitu sih kok. Tapi kalau teknologi internet atau teknologi itu membantu, sangat membantu. Kalau menurut saya gitu, kalau saya ngerasainnya sih gitu, ngebantu banget gitu. Gimana kok? Ada yang mau ditanya lagi? Ya, cukup, makasih, Pak. Ain, mau nanya Kak Ain? Ya ini tumben sepi ini. Tidak biasanya. Lagi Ya terkait dengan saat ini ya pembelajaran yang kita 2 tahun ini menjadi bagian ekspansi pembelajaran yang semua lini harus memahami. Ya sebenarnya hikmahnya apa yang kita rasakan saat ini sebenarnya supaya semuanya bisa memahami pembelajaran ini begitu penting. Di samping memahami ketertinggalan pembelajaran kita. Itu. Nah, yang hikmah terbesar buat kita guru menurut saya ya agar orang tua juga memahami urgensi pembelajaran di rumah. Karena selama ini saya lihat orang tua lebih kepada terkait dengan pembelajaran anaknya memang diserahkan di sekolah. Gitu. Diserahkan di sekolah. Yang memang dengan keterbatasan waktu di sekolah ya kita alami dan kita sadari begitu banyak kekurangannya. Ya kurang waktunya untuk penjelasan dan lain sebagainya. Nah, kurang untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih luas. Nah, maka kemudian tambahan tadi apa yang disampaikan Pak Gunadi terkait dengan penggunaan teknologi, ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ini akan memberikan lebih banyak pengalaman pembelajaran kepada anak kita. Maka betul tadi disampaikan Bu Daria bahwa
Ya, ketika kemudian anak kita misalnya pembelajarannya taruhlah terkait dengan meronce, tapi kemudian ketika ditampilkan ya bentuk-bentuk meronce atau tata cara meronce di YouTube, dia akan lebih banyak memberikan mendapatkan informasi ketimbang satu guru yang hanya memberikan satu informasi. Nah, ini makanya kemudian pembelajaran yang digalakkan saat ini ya, yang sekarang sudah mulai aktif di sekolah-sekolah, lebih kepada pembelajaran blended learning. Nah, bagaimana mengkawinkan pembelajaran tatap muka, kemudian kita juga harus piawai menggunakan berbagai macam moda informasi atau moda pembelajaran yang tadi disampaikan Pak Salman. Saya kira itu menjadi bagian keniscayaan yang harus juga nanti kita geluti. Gitu loh. Makanya kemudian saya menyoroti ya, bagaimana guru mengadaptasi di abad 21 ini, ya mengadaptasi di kemajuan zaman ini. Ya artinya mengadaptasi itu yang pernah saya singgung bahwa tidak hanya kita menghadapi gitu loh. Ya, tidak hanya kita menghadapi, kalau menghadapi mungkin kita persiapkan senjata-senjata kita, kemudian datang musuh, ternyata musuhnya berbeda, tetapi kita bergelut di dalamnya, masuk ke dalamnya. Nah, karena memang sekarang ini kita bukan menjadi sentral, gitu. Kita menjadi fasilitator. Nah, artinya apa yang dibutuhkan oleh pendidikan, apa yang dibutuhkan oleh anak, kita harus ya tahu itu. Karena untuk karena kita harus menjembatani itu. Satu contoh, kompetensi abad 21 adalah kebutuhan siswa di abad ya saat ini, artinya keperluan mereka, bekal mereka untuk ke depan, ya seperti tadi disampaikan critical thinking dan problem solving, ya kemudian collaboration, communication, innovation, ya creativity, ini menjadi bagian yang harus dibekali kepada anak didik kita. Tapi tidak akan mungkin anak didik kita akan mampu kalau bahasa ininya meraup ini ya mendapatkan informasi ini secara utuh kalau guru-gurunya tidak lebih dulu memegang ini gitu loh. Makanya kemudian walaupun bahasanya kompetensi abad 21 itu adalah tendensinya untuk pembekalan anak didik kita ke depan, ya tidak akan mungkin didapati oleh mereka kalau tidak lebih dahulu gurunya ini menyesuaikan dan mengadaptasi ini gitu loh. Makanya saya kira kita guru-guru agama sudah harus mulai kompetensi abad 21 itu harus kita kuasai gitu. Makanya kemarin dalam orasi ilmiah saya sampaikan untuk guru agama itu ya kalau dalam pendidikan nasional itu kan hanya memiliki keniscayaannya harus memiliki 4 kompetensi gitu loh. 4 kompetensi. Maka kemudian saya sampaikan 4 kompetensi itu memang harus ada, tapi untuk guru agama perlu ditambahkan dengan beberapa kompetensi sebagai bagian existing mereka pada abad 21 ini, diantaranya ya leadership, ya kemudian spiritual, gitu loh. Ya spiritual karena memang dia menjadi sentral. Kalau di guru sebagai ya leadership, saya sampaikan kenapa perlu leadership, karena mohon maaf ya pada kebanyakan guru agama ya utamanya di sekolah-sekolah negeri mereka masih kedudukannya ya KKI, ya artinya pengangkatan guru agama memang sangat nadir gitu. Sementara mereka harus menyesuaikan menyesuaikan kependidikan mereka, menyesuaikan pembelajaran mereka, walaupun mohon maaf ya memang lagi-lagi terbentur dengan yang kemarin saya sampaikan ya TKD lah bahasanya gitu. Mereka nggak dapat apa-apa, ya artinya berbeda dengan guru eksakta lainnya gitu di negeri. Ya ini kan berelasi, mereka harus tetap eksis gitu loh. Harus bisa membangun dirinya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Salman bahwa guru itu kan harus terus belajar gitu loh, harus terus belajar. Sementara support untuk pembelajaran memang terkait dengan tadi pendanaan, ya terkait dengan pendanaan. Nah ini saya kira
untuk bisa membangun kemandirian, ya itu tadi leadership. Yang kemudian spiritual. Ya, spiritual tentu saja ini menjadi hal yang melekat pada guru agama gitu loh, yang melekat pada guru agama. Selain kemudian kalau di kelas tadi sudah kita bahas bahwa guru tidak lagi menjadi sentral informasi, ya, tetapi menjadi fasilitator di sekolah. Nah, di sekolah, nah justru sebaliknya guru agama ini kan bisa menjadi sentral karakter, gitu loh. Buat guru-guru yang lain termasuk bisa jadi ikon sekolah, gitu loh, terkait dengan nilai-nilai. Ya mesti coba dah, mungkin secara kecil saja terkait dengan misalnya ada hal-hal nilai, hal-hal yang norma, itu kembalinya siapa sih guru agamanya? Mesti gitu. Bukan dicari siapa sih guru biologinya, atau bukan siapa sih guru matematikanya, enggak tuh. Mesti guru agamanya. Nah, ini kan menjadi sebenarnya beban mental sekaligus ini menjadi, makanya kemudian spiritual itu menjadi penting gitu loh. Jadi kompetensi leadership spiritual itu keniscayaan buat guru pendidikan agama Islam. Nah, yang jadi 6, yang ketujuh, nah ini kompetensi abad 21. Nah, memang dalam banyak kesempatan kita lihat atau dalam banyak informasi terkait dengan kompetensi abad 21 ditujukan untuk mempersiapkan anak didik kita mengarah kepada pendidikan itu. Tapi ya saya sampaikan bahwa untuk mengarah kepada pendidikan itu ya tidak mungkin dengan serta-merta anak akan memahami, kecuali terlebih dahulu guru-gurunya lebih dulu menguasai apa itu kompetensi abad 21 gitu loh. Sebagai bagian tadi yang saya sebut dengan adaptasi. Jadi mereka masuk ke dalam mengadaptasi apa sih kebutuhannya. Nah gitu loh. Jadi menjadi warung yang sudah siap dengan segalanya. Ketika apa yang dibutuhkan dia sudah bisa mengeluarkan. Jangan sampai apa yang dibutuhkan oh nggak ada, oh belum bisa, oh belum ada. Nah kira-kira begitu. Nah jadi mau tidak mau harus mengarah kepada arah yang dibutuhkan oleh pendidikan di abad atau di zaman sekarang ini, khususnya buat generasi anak-anak kita. Nah ini hal terpenting saya kira untuk guru agama yang kemudian harus dikembangkan. Ya, artinya apa? Saya kira yang lain juga akan berpacu ya, berpacu sama seperti kita. Tapi selalu saya sampaikan ini menjadi hal yang lebih berat karena kita menjembatani antara spiritual dengan intelektual. Gitu. Yang dulu pernah saya sampaikan, ketika perkembangan zaman yang saat ini kemudian menjadi boleh dibilang modernisasi atau postmodern, yang dengan segala teknologinya adalah hasil bagian daripada kecerdasan otak, ya intelektual. Sementara kita juga harus mencerdaskan diri anak didik kita dengan nilai-nilai keberagamaan. Nah ini kan satu hal bagaimana kita menyambungkan. Di sisi lain keberkembangan intelektual yang bertendensi pada pemikiran atau rasional, sementara kita mengembangkan spiritual yang memang sifatnya imani, abstrak. Kemudian itu yang pernah kita bahas. Nah ini untuk mempertemukan dua hal ini ya sebagai bagian yang mungkin kita pahami sebenarnya secara tidak langsung selalu kita dengar di pengajian ibu-ibu itu ya, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah gitu. Dua-duanya pengen kita berikan kepada anak didik kita gitu. Nah, saya kira ini ada keseimbangan ya. Keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat ini kan menjadi tujuan guru pendidikan agama yang mulia sebenarnya. Nah, bagaimana menjembatani itu? Nah, saya kira bekalnya tadi kompetensi nasional yang digagas dalam undang-undang nasional atau Depdiknas ya 4 kompetensi itu kemudian ditambah dengan 3 kompetensi lainnya yang harus dimiliki, yaitu kompetensi leadership, spiritual, dan kompetensi abad 21 gitu. Saya kira itu. Yang lain mungkin silakan. Belum muncul nih yang lain.
Ya, saya kira gambaran tadi terkait dengan observasi lapangan yang sudah disampaikan Salman, juga tadi disampaikan dan disinggung oleh Bu Dahria terkait dengan pembelajaran. Saya kira sekarang saatnya itulah yang harus dipergunakan, gitu loh. Itulah saatnya yang harus dipergunakan. Karena mohon maaf, ya kita sebagai guru-guru milenial, mohon maaf, guru-guru agama kita ya yang ada itu ya terkait dengan teknologi itu, ya apanya kemahiran atau penggunaan teknologi itu dalam penelitian saya hanya kurang lebih kalau tidak salah 42%, 42,1%, 26,1%. Nah, artinya sisanya lebih kepada mereka itu tidak mampu mengoperasikan, ya. Jangankan sampai kemudian hal-hal terkait moda pembelajaran seperti tadi itu, ya. Itu bisa dihitung dengan jari, ya. Terkait dengan laptop saja, ya mereka untuk mengoperasikan, ya baru bisa menghidupkan sama matikan, gitu. Ketika kursor tangannya kemana, kursornya juga kemana. Nah itu nyata, itu real itu. Nah mungkin 2 tahun kemarin menjadi pembelajaran untuk bisa mengikuti. Makanya kemudian saya di sebuah sekolah, saya bilang guru-guru saya, yuk belajar bareng-bareng, belajar sama-sama, tutor sebaya. Saya bilang kalau nggak mau belajar tahun depan silakan, yang nggak mampu, yang nggak mau, nggak ikut berubah silakan keluar, gitu. Saya kira kenapa? Karena udah nggak dibutuhkan oleh murid, gitu loh. Nanti yang capek, ya, yang kasihan yang lain kan, gitu. Muridnya pengennya ke sana, gurunya tidak mampu kan, begitu. Bisa jadi lebih mahir muridnya, gitu. Jadi memang harus menyesuaikan. Gitu. Saya kira itu. Silakan yang lain, Pak Salman. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan kah? Atau mungkin tambahan sudut pandang lain? Silakan disampaikan. Gimana Zaratul ini? Oke. Menanya itu Ustaz, tadi kompetensi abad 21 itu apa ada komponen lagi Ustaz? Selain kalau PAI kan kompetensinya jadi 6 tadi ya. Dengan kompetensi abad 21 itu apa ada komponen lagi Ustaz? Makasih Ustaz. Ya, baik. Itu tambahan kemarin ketika saya orasi, kemudian disampaikan untuk bisa disosialisasikan, kalau bisa diusung untuk dapat disosialisasikan oleh instansi terkait, ya terutama Departemen Pendidikan Agama. Nah ini menjadi rekomendasi sebenarnya. Ya alhamdulillah di Selasa kemarin saya sudah menyelesaikan tugas akhir saya. Dan memang yang tambahan tadi saya sampaikan leadership dan spiritual, tapi kemudian saya tambahkan kompetensi abad 21, dan itu memang sudah lumrah kan, begitu. Nah lumrahnya saja memang bahasanya itu ditujukan untuk kepentingan atau kebutuhan, ya kebutuhan siswa di abad 21, di mana mereka harus tadi pembelajarannya mengarah kepada critical thinking dan problem solving. Kemudian ini komponennya, ya, critical thinking dan problem solving. Kalau di luar itu terkenal dengan 4C lah, ya. Critical thinking dan problem solving. Kemudian collaboration dan communication, ya. Kemudian creativity dan innovation. Nah ini komponen-komponen kompetensi abad 21, dan memang ini ditujukan untuk bagaimana mengarahkan siswa-siswa nanti di abad 21, pengajarannya mengarah ke demikian. Saya kira kalau pengajarannya untuk siswa diarahkan demikian, tidak akan bisa kecuali lebih dahulu dikuasai oleh gurunya. Bagaimana mungkin gurunya mampu memberikan pengajaran yang di dalamnya tadi berpikir kritis, kemudian memecahkan masalah, mampu berkomunikasi. Ya anak-anak kita kadang-kadang jangankan untuk
berbicara banyak, ya bertanya saja susah. Gitu loh, bertanya saja susah. Ya, artinya bertanya saja sudah takut bagaimana kemudian mau menjawab. Nah, kemudian bagaimana kemudian berkomunikasi. Nah, itu susah. Nah, gitu loh. Saya kira itu yang kemudian juga harus dikuasai oleh kita. Gitu. Jadi bersifat kritis. Ya, nggak ada sesuatu, jangankan sampai kemudian panjang lebar. Ya, kalau bahasanya kemarin disampaikan oleh teman 4 kali lebar atau panjang lebar dibahas. Ya, ngelihat judulnya, temanya saja kalau sudah biasa itu dia akan nangkap, oh, saya mau tanya ini. Gitu loh. Itu seperti itu. Nah, ini sebenarnya terkait dengan kurangnya literasi kita, gitu loh. Kurangnya literasi kita. Ya, minat baca tinggi, kemauan kurang. Gitu loh. Minat baca tinggi, kemauan kurang. Coba saja, tidak hampir semua lah di antara kita nih, ya. Ketika kemudian buka HP, ya terutama WA, mesti dibaca itu. Ya, tapi kalau udah mulai banyak, nah itu udah di skip aja udah. Kira-kira begitu. Nah, itu kan kemauannya kurang. Ketika bacaannya sudah mulai banyak, malas. Itu paling yang pendek-pendek, jadi minatnya tinggi, cuma kemauannya kurang. Gitu. Makanya kemudian literasi itu menjadi penting. Bagaimana mungkin kemudian bisa berkomunikasi, bertanya. Nah, itu pelatihan-pelatihan itu yang kemudian nanti akan memunculkan ya kreativitas, kemudian komunikasi, kolaborasi. Saya kira itu ya yang menjadi kekurangan buat kita lah. Itu. Saya kira itu Pak Naga. Ya. Jadi 4C tadi ya. Maaf Ustaz, masih di mute. Muhammad Ilyas ini mana? Nggak muncul nih. Silakan. Tadi dibahas juga nggak muncul ini. Kait pembelajaran tadi yang digambarkan Pak Salman ya, itu memang banyak sekarang diadopsi dan kita mau tidak mau harus juga menyesuaikan saat inilah. Apalagi kemudian di kurikulum yang pernah kemarin saya sampaikan, paradigma baru ya, khusus untuk sekolah-sekolah yang sudah masuk guru-gurunya masuk apa tuh? Lupa saya. Masuk apa? Gurunya mengikuti apa? Pelatihan apa? Menggerak. Guru penggerak. Itu kan sudah harus menerapkan di sekolahnya ya kurikulum paradigma baru gitu loh. Jadi sebenarnya kebebasan guru untuk bisa mengekspresikan pembelajarannya sekarang ini lebih diberikan, makanya kemudian ada istilah kurikulum merdeka belajar kan gitu. Ya, karena sejatinya memang tidak terkungkung pada kurikulum ya. Kurikulum. Dan kurikulum itu hanya bagian menjadi pointer-pointer pengembangannya tergantung kepada guru. Buku juga itu hanya menjadi bagian standar ya pijakan, tapi pengembangannya juga pada guru. Nah gitu. Makanya kemudian jangan merasa inilah juga karena memang tidak seiring dengan kepemahaman orang tua. Kadang-kadang orang tua melihatnya ya textbook saja gitu loh. Oh ini kok belum sampai, kok ini belum ini gitu loh. Ya sebenarnya kalau saya misalnya guru itu di bukunya belum kelihatan tuntas tapi pembelajarannya sedemikian rupa dengan berbagai macam hal, kemudian kreativitas anak bisa muncul, itu nggak jadi masalah gitu loh. Sebab buku hanya menjadi pijakan saja, menjadi pegangan saja gitu loh, menjadi rujukan saja. Pengembangannya lebih kepada kreativitas guru. Nah, ini yang terpenting sebenarnya. Nah, makanya kemudian guru yang selalu mengadaptasi dengan perkembangan, dengan kebutuhan siswa, nah saya kira itu akan lebih bagus gitu. Nah, makanya kemudian kalau saat ini
mungkin anak-anak kita berikan soal sesuai dengan, nah ini kadang-kadang juga protes orang, sesuai dengan yang ada di buku, ya mereka tenang aja. Ketika itu nggak ada di buku, nah mesti protes itu, ya kan? Gitu. Itu sebenarnya sebuah indikasi bahwa pembelajaran kita tuh belum meningkat, gitu loh, belum meningkat. Nah sebenarnya pembelajaran saat ini yang sudah meningkat sekarang ini, mereka hanya diberikan sinyalemen apa namanya yang tidak ada di buku, itu justru akan lebih berkembang, gitu loh, ya. Lebih berkembang, bisa jadi misalnya pelajaran PKN, ya PKN itu umpamanya nih, atau IPS, ya coba apa yang udah Anda pelajari dan Anda lihat, nggak ada soalnya, cuma begitu aja di kertas kosong. Saya kira itu akan, kalau memang sudah pembelajaran sedemikian rupa terkait dengan PKN atau IPS atau apa, itu sudah apa namanya sedemikian rupa bagus, saya kira mereka akan mampu itu menguraikan apa yang mereka pahami gitu. Cuma kan anak jadi bingung. Kalau orang tua mesti protes tuh. Padahal zamannya sekarang atau seperti itu. Gimana sih soalnya nggak ada di buku? Kok sudah dikeluarin, udah dipelajarin? Nah itu kan begitu. Jadi harus ada yang di buku. Ya bahkan kadang-kadang harus ada yang kayak seperti di latihan gitu. Di luar itu kayaknya nggak bisa diterima. Justru yang di luar itu sebenarnya ya keberkembangan anak itu. Nah ini sebenarnya sinyalemennya ketika kemudian seperti halnya pendidikan di TK, ya bagaimana motoriknya supaya bisa apa namanya muncul, ya kemudian apa namanya pemikirannya bisa berkembang, sebenarnya seperti itu gitu. Nah selama ini kita terkungkung di situ, makanya juga termasuk kepada guru-guru kita di sekolah itu apa namanya mereka kalau nggak ada bukunya tuh bingung gitu. Kalau nggak ada bukunya bingung, ini mau ngajarin apa gitu loh. Itu bukunya belum dari penerbit belum datang gitu, belajarnya pengenalan terus gitu. Nah itu saya kira nggak bisa begitu juga itu. Kadang-kadang ya kalau yang kreatif mungkin bisa mengarahkan seperti ini. Kadang-kadang sudah ada bukunya nggak dipakai gitu loh, atau ya dia semaunya juga. Nah ini juga menjadi bagian yang problematik dalam apa namanya pengajaran di sekolah, yang saya kira perlu diluruskan. Sekarangnya makanya yang berubah itu bukan hanya apa namanya kebutuhannya, ya tentunya kita guru-gurunya, muridnya semuanya ikut berubah. Kalau gurunya tidak berubah, kebutuhannya berubah, zaman terus berubah, nah ini tidak akan mampu kita menghantarkan tujuan pembelajaran kita, ya. Maka semuanya harus berubah, ya. Bahkan Prof. Dede Rosada mengatakan bahwa perkembangan ekonomi, perkembangan industrialisasi itu ya tidak lebih cepat daripada dinamisasi perkembangan pendidikan. Tidak lebih cepat dari dinamisasi perkembangan pendidikan. Kenapa? Tadi ujung-ujungnya ketika kemudian perkembangan sekarang perekonomian industri sedemikian, dia akan membutuhkan apa namanya tenaga-tenaga yang nanti lebih mahir dari itu, gitu loh. Jadi harus ini. Nah, artinya mesin itu kan terus dia jalannya stuck, tetap ya. Gitu. Nah, artinya inovasi dari mesin-mesin itu harus terus berkembang, membutuhkan tenaga-tenaga yang eksis, dan tenaga-tenaga itu dilahirkan produksinya oleh ya lembaga-lembaga pendidikan. Maka boleh jadi bahwa perkembangan apa namanya industrialisasi itu tidak lebih cepat daripada dinamisasi pendidikan, gitu. Maka harus terus berlari kita. Makanya wajar kalau pengamat pendidikan mengatakan tadi pagi kalau tidak salah ketika Bapak Riza Patria berdialog itu, ya kita sudah tertinggal nih kalau untuk mengejar itu mungkin di tahun 2031 baru bisa eksis. Kalau ngejar, kalau tidak tambah jauh gitu loh. Maka kita harus berlari. Ya khususnya kita guru-guru pendidikan agama lah. Ini yang lebih berat saya kira. Ya mungkin orang lain biasa aja itu. Saya kenal lebih berat. Semakin modern kan semakin
semakin tadi intelektualnya semakin tinggi. Semakin tinggi tentunya rasionalisasinya lebih kuat. Ya, sementara kita harus memberikan pengajaran yang memang irasional. Ya, terkait dengan iman, terkait dengan sikap, terkait dengan amalia, terkait dengan pahala lah bahasanya gitu. Yang memang sifatnya enggak diyakini gitu loh. Diyakini. Saya kira itu. Silakan, mungkin masih ada lagi. Mungkin sambil sharing Ustaz. Fadal, silakan. Kita kan pasti sebagai seorang pendidik pengen memajukan diri maupun teman-teman sejawat ya Ustaz. Baik dari terutama dalam proses pengajaran yang terintegrasi dengan teknologi gitu. Nah, terkadang tadi yang Antum bilang, mungkin Antum punya posisi gitu, ketika mengatakan, "Ayo belajar bareng," gitu. Kemudian bagi teman-teman yang nggak mau berkembang, tinggal mengatakan hal yang demikian gitu, agar memacu gitu. Nah, sedangkan mungkin bagi kita nanti kan masih pemula gitu, atau mungkin masih baru, yang mana kan kita harus mengenal orientasi lingkungan juga gitu ya. Nah, setelah itu kita mau mengajak nih, terutama mereka-mereka yang sudah lama berkiprah di dunia pendidikan, tapi dengan cara konvensional gitu, Sat. Nah, kita mau ngajak bareng-bareng belajar seperti itu. Itu mungkin ada gak sih, Sat, maksudnya trik jitu agar terkadang kan sikap senioritas itu pasti ada gitu, Sat. Merasa, ya saya udah lebih lama nih, lebih kayak gini nih, lebih bagus gitu. Pengalaman saya dari yang kemarin-kemarin seperti ini gitu. Jadi dengan pendapatnya mereka kekeh atau kokoh dengan pendapatnya, sehingga dengan mengintegrasikan keteknologiannya mereka bilang ribet. Kemudian atau mungkin udah dah cukup yang gini aja gitu. Sedangkan kita mau mengajak gitu. Mungkin ada trik yang gitu gak Set? Agar kita dari yang bawah ke atas gitu. Dari yang baru ke yang lama agar sama-sama mau belajar bareng. Makasih. Ya, memang sifat ketimuran kita tuh masih berlaku berat lah. Ya, kadang-kadang kita sampaikan maksudnya baik, bilang songong. Ini bocah baru kemarin, saya udah pengalaman lebih ini, 20 puluhan tahun ngajar kan gitu. Nah, sekarang kita pakainya manajemen of kepepet aja dah. Nah, dengan trik-trik yang mungkin kita bisa sampaikan. Nah, dulu kan pernah saya sampaikan terkait dengan kurikulum, terkait dengan kurikulum itu, kemudian kadang kan kita sama-sama terjemahkan di sebuah sekolah berbeda-beda ya, dalam konteks pengembangan gitu loh, berbeda-beda. Nah, pernah kan saya sampaikan ada sebuah framing kesepakatan. Nah, artinya ketika kemudian sekolah dalam misalnya raker pengembangan sekolah, nah saya kira menjadi bagian yang penting ya ketika kemudian memberikan arah bagaimana membangun karakter. Nah, mungkin dari sisi ini bisa kita mulai ya untuk nanti mengarah ke sana, kita mulai untuk memberikan masukan-masukan terkait dengan pembelajaran karakter atau pengembangan sikap yang nanti endingnya saya sampaikan tadi mungkin kita bisa bergening kepada sekolah itu menjadi branded lah gitu loh. Nah, saya kira untuk menuju arah ke sana, nah tadi ya manajemen kepepet itu kita selipkan di situ. Artinya apa? Supaya mau tidak mau orang-orang yang tadi ya tidak melihat perintah kita, tapi ada sebuah tadi kesepakatan bersama framing itu tadi yang mungkin nanti harus dijalani. Nah, saya kira ketika kemudian kebutuhan secara umum kita tanggapi kebutuhan murid ini seperti ini, kemudian cara menanganinya seperti ini, dan guru harus seperti ini. Nah, itu bahasa mau tidak mau tadi, ya secara tidak langsung mereka akan mengikuti, gitu loh. Akan mengikuti. Mungkin kalau secara oral personal, ya itu bisa jadi akan timbul tadi, songong lah, kurang laik lah, istilahnya, karena memang kita baru, apalagi newcomer, kemudian
wah langsung harus begini harus begitu juga nggak itu gitu loh. Nah, adat ketimuran kita mesti selalu ada. Nah, nanti lambat dalam perjalanan itu mau tidak mau seperti itu. Seperti halnya Smart Tendik ya. Dulu kan pernah disosialisasikan oleh Departemen Pendidikan Agama Islam kan gitu. Smart Tendik itu sebagai suatu sistem apa namanya? Sistem tenaga pendidik ya yang bersifatnya digital. Ketika awal ini disodorkan dan kalau tidak salah di Jogja, bukan di Jogja, di ya ada sebuah wawancara saya itu sempat ditolak ya oleh guru pendidikan agama Islam. Ternyata alih-alih kenapa penolakan itu terjadi ya karena mereka itu tadi gaptek tentang teknologi gitu loh. Gaptek tentang teknologi yang pada akhirnya ya kemudian mereka mau tidak mau dipaksa karena ini harus diikuti sebagai bagian pelaporan mereka gitu loh. Sebagai bagian kinerja mereka, akhirnya mau tidak mau mereka itu. Nah itu. Ya, jadi bagaimana menggiring atau mengarahkan itu, nah tadi harus kita punya strategi. Mungkin secara olah mereka tidak merasa butuh, tapi ketika kemudian tadi merasa menjadi bagian manajemen yang harus mereka ikuti, ya kepepet ya akhirnya ngikut. Kalau enggak kan saya bilang kemarin, makanya di itu tadi karena mungkin kita memiliki tempat, maka kita bilang ya udah kita ikuti ya nanti kalau nggak mau ngikuti ya tertinggal ya mau ngikuti atau mau lanjut atau tidak gitu kan gitu mau terus mengajar atau tidak gitu sebab akan tertinggal sebab yang dibutuhkan bukan model-model yang tidak mau berubah gitu. Nah ini juga makanya saya singgung juga integritas guru untuk mau belajar sambil bekerja atau bekerja sambil belajar ini masih kurang. Makanya ketika kemudian tahun 2009 dan 2010 dalam penelitian itu disebutkan bahwa apa namanya sertifikasi ternyata belum mampu mendongkrak atau mendorong profesionalisme guru ya belum bisa mengangkat profesionalitas guru baru bisa meningkatkan pendapatan guru, kesejahteraan guru. Ya sejatinya sebenarnya tadi apa namanya support itu tadi, ya support itu tadi. Makanya saya sampaikan juga sejatinya support itu tadi adalah supaya mendorong bisa memberikan mereka itu memfasilitasi diri, gitu loh. Ya memberi laptop untuk mengembangkan itu. Ternyata kan tidak seperti itu, ya. Baru sekedar fasilitasnya beli motor buat ke sekolah kan gitu. Tapi untuk pengembangan itunya belum gitu. Nah, itu di tahun 2009 sampai dengan 2010 gitu. Apalagi saat ini ya. Saat ini saya kira makanya itu yang disebut tadi integritasnya kurang. Makanya integritas sekolah anak kampus kita baru keluar itu kan kita baru mendapatkan pembelajaran arah seperti ini di lapangan itu. Nah, makanya bahasa saya tahu pakai adaptasi di lapangan itu akan berbeda. Makanya dulu kan pernah ada iklan, teori. Nah, itu antara teori dengan lapangan itu memang agak berbeda kan gitu loh. Agak berbeda sama sekali. Makanya kemudian perlu adaptasi. Nah, ketika kemudian mereka sudah memiliki berbagai macam hal terkait dengan pengetahuan itu, insya Allah adaptasinya akan lebih mudah ketimbang sama sekali terjun kemudian dia belum memiliki informasi terkait dengan lapangan kan gitu saya kira. Nah tadi orang-orang lapangan kemudian yang misalnya tadi sifatnya masih tradisional saya kira sebenarnya akan lebih mudah mereka untuk bisa digiring pada perubahan tadi gitu loh, pada perubahan tadi. Makanya kemudian perubahan itu ya harus berupa tadi ya berupa ya boleh dibilang proyek lah ya, proyek entah tindakan kelas ya atau pengembangan sekolah atau pengembangan kurikulum. Saya kira itu harus kemudian bisa disampaikan. Nah, ketika itu disampaikan kemudian bisa diterima, saya kira akan bisa mengarahkan dengan serta-merta tadi. Ya, karena kebutuhan yang harus dipenuhi oleh semua warga sekolah, terutama tenaga pendidik. Saya kira itu, Pak Saman.
Baik, Ustaz, makasih banyak. Ustadz, ada yang mau saya tanyain dong, Ustadz? Terkait dengan kurikulum yang baru tuh ya Ustadz, ada yang guru penggerak gitu. Nah, ada wacana untuk menjadi sekolah penggerak atau guru penggerak itu ada kalimat seperti ini. Kalau kita menerapkan sistem seperti itu akan membutuhkan biaya yang besar gitu. Nah, itu masih dipertimbangkan. Itu kalau menurut Ustadz gimana? Karena kan menurut dinas itu membutuhkan biaya yang besar karena kan harus dan wajib melatih guru-guru untuk siap dengan kurikulum tersebut gitu. Baik ya. Nah, ini artinya memang betul ya terkait dengan apa namanya, bila kemudian terkait pada idealisme program ya, idealisme program, niscaya program itu tidak akan pernah jalan. Makanya sebenarnya orang-orang kreatif tidak melihat itu. Nah, ini kembali kepada personal atau kembali kepada bahasa kreativitas ya. Critical thinking. Kenapa berangkat dari critical thinking gitu. Jadi ketika kemudian dia kritis melihat peluang gitu loh. Melihat peluang. Jadi tidak melihat pada sisi. Nah, kalau tadi kan secara general ya, secara ideal dia melihat secara keseluruhan. Ininya ada, itunya ada, ininya ada, semuanya lengkap, baru akan bisa berjalan. Endingnya udah pasti ketahuan gitu loh. Endingnya udah pasti ketahuan seperti ini. Ya bisa keterbacanya kelihatan. Gitu. Tapi kemudian ketika misalnya kita terbentur pada kalau kita melihat itu sistem ini biayanya cukup besar, memang betul. Nah, maksud saya bagaimana ketika kemudian sudah terbangun ya, sudah terbangun dalam setiap diri kita, makanya belakangan kan disampaikan bahwa bagaimana guru itu menjadi pembelajar. Nah, pembelajar itu sebenarnya bukan pembelajar di kesempatan yang bagus saja. Di kesempatan yang sempit mereka harus belajar. Nah, kemudian dalam kesempitan itu ketika berpikir kritis, kemudian terus belajar, mesti akan menemukan sebuah jalan, gitu loh. Menemukan sebuah jalan, menemukan sebuah pemikiran, gitu. Maka saya kira sebenarnya kita tidak menunggu idealitas, ya, menunggu apa yang bisa kita pergunakan, gitu, menunggu apa yang bisa kita pergunakan. Saya melihat beberapa waktu ada di POE itu berita di daerah mana tuh ya, Zimbabwe kalau nggak salah, itu seorang di tengah-tengah dusun yang kemudian memang saya kira sih mungkin insinyur dia ya, yang memang kemudian saya lihat perkembangan apa yang kemudian dia pikirkan, apa yang dia ini kan dari bahan-bahan bekas, sepeda bekas, roda sepeda bekas, ada motor bekas. Nah itu tadi orang-orang kreatif itu nggak terbatas. Ya coba kalau kita bayangkan ada roda yang masih bagus, ada dinamo yang masih bagus, itu udah perlu biaya besar gitu. Tapi mereka di tengah kesempitan itu kreatif. Walaupun mungkin untuk berangkat ke sana akan lebih sulit, ya betul, akan lebih sulit karena memang tadi mereka harus merubah ketimbang fasilitas yang sudah ada. Nah, karena fasilitas yang sudah ada tentu tadi disampaikan memerlukan biaya yang besar. Ya dengan sepeda bekas, dengan bekas dinamo, akhirnya dia mampu merubah dari roda sepeda itu kemudian dinamo bekas itu dengan penemuannya itu, artinya dengan uji cobanya itu mampu membangkitkan listrik yang akhirnya pada 700 rumah di daerah itu dengan tenaga listrik tadi. Ya masih kelihatan roda bekas itu tadi itu di air itu. Nah ini artinya maksud saya ingin menyampaikan bahwa secara ideal program ya memang dibungkus, memang dibuat secara ideal mungkin. Seperti halnya kita mendesain itu dengan memang desain yang bagus.
Ya, kan pernah saya sampaikan, desain itu memang sedemikian rupa dari awal bagaimana pendekatannya, ya, bagaimana kemudian metodenya, kemudian tekniknya, prosedurnya kita memang tadi ya dengan kualifikasi, dengan pemilihan, dengan kesesuaian, dengan tujuan sudah bagus nih, gitu loh. Ya sudah bagus. Ya, kita memerlukan biaya itu. Ya yang besar, apalagi kalau kemudian ketersampaian pakai moda ini, moda itu dan sebagainya. Tapi lagi-lagi tadi bagus seperti apapun kan pernah saya sampaikan ya. Bisa jadi 70 atau 80% lah lebih saya katakan kemarin itu tergantung kepada pelaksananya dan pelaksananya itu guru. Nah, gitu. Teknik dan prosedur itu pada guru. Bagus apapun, ini motornya bagus apapun, bawanya nggak bisa ya tetap aja ada motornya jelek tapi larinya kencang karena yang bawa sudah pengalaman, bisa jadi begitu. Nah, jadi ini barangkali kembali kepada kita juga. Makanya yang perlu dibangkitkan tadi, ya tadi saya sampaikan, ya, artinya kompetensinya, gitu. Kalau kompetensinya reratanya memiliki kemampuan yang luas, dia akan menjadikan sesuatu yang kemudian tidak berguna bisa jadi berguna, yang sesuatu tidak bisa mungkin bisa jadi jalan lain. Ini namanya kreativitas dan inovasi. Gitu. Saya kira itu, Bu Daria. Masih di mute, Bu Daria. Iya, siap Ustadz. Terima kasih Ustadz. Baik, nggak ada lagi Pak Salman. Sepertinya Teman-teman, cukup, Ustaz. ya nggak ada lagi. Mungkin tadi cukup, Ustaz. kayaknya ada penyampaian dari kisi-kisi, Ustaz. Kayak antum tadi dari 3 poin itu, poin ketiga di awal. Ya, saya kira tidak akan keluar dari apa yang sudah kita bahas dari awal ya, terkait dengan desain, kemudian dengan tema dan subtema yang kita pergunakan yang termasuk dalam kelompok pembelajaran pendidikan agama Islam, yaitu fikih, kemudian SKI, Quran hadis. Nah ini nanti dipahami lah terkait dengan bagaimana desainnya, bagaimana kemudian penerapan Pak Ikem gitu loh ya. Ini perlu dipelajari. Kemudian karena memang ini metodik kan tadi saya bilang bisa jadi 80 atau 70 atau 80% kan desain itu bergantung kepada guru-gurunya bagaimana pelaksanaannya. Nah ini artinya kira-kira kualifikasi yang dibutuhkan kita sebagai guru itu seperti apa, dulu pernah kita bahas nih di awal ya terkait dengan kualifikasi kita ya, guru pendidikan agama Islam ini seperti apa. Nah apalagi kemudian dihubungkan dengan kebutuhan tadi saya sampaikan, kebutuhan siswa ya di pendidikan saat ini atau di zaman sekarang ini. Nah saya kira itu aja gambarannya ya, saya kira itu aja gambarannya. Kalau memang sudah bisa dikuasai, nah kan terkait dengan desain itu sama juga dengan kemarin strategi ya, dalam satu akumulasi ini apa saja, nah itu bisa nanti bisa digambarkan gitu loh ya, mulai dari awal sampai akhir. Nah kepentingannya apa, nah tujuannya seperti apa gitu loh, kemudian bagaimana implementasinya. Nah itu saya kira bisa nanti bisa Anda dalami gitu. Saya kira itu aja Pak Salman dan teman-teman yang lain. Baik Ustadz, makasih banyak. Makasih juga nih dari teman-teman untuk kan kita pertemuan terakhir nih sebelum UAS. Mungkin makasih ucapan jazakumullah untuk dedikasinya Ustadz selama 1 semester. Kemudian kita juga minta maaf apabila banyak salah kata, sikap maupun
keterlambatan saat pertemuan. Mohon minta maaf dan pengertiannya juga. Kemudian terakhir minta doanya juga Ustaz, biar kita semua lancar untuk proses perkuliahan sampai selesai. Jam 11 kadang. Ya, baik, sama-sama. Terima kasih juga atas atensinya dan terima kasih telah mempercayakan saya untuk bisa ikut belajar sama-sama ya terkait dengan pembelajaran metodik, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita masing-masing sehingga pada gilirannya kita dapat mengemban tugas dan amanah sebagai guru khususnya pendidikan agama Islam, dan tentunya kita mohon ridho dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan tugas kita sama-sama. Nah, terima kasih semuanya atas segala perhatian dan atensinya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.